Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Selesai. Oke, saya absen dulu ya anak-anak. Ya Pak. Latifatul Rahma, Hadir Pak. Mailinda, Hadir Pak. Aisyah, Faisa, Hadir Pak. Alia, Hadir. Firman, Hadir. Hasbi, Asmaul. Hadir. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Ada Pak. Kali. Ada. Kenapa? Kenapa Sakit. sakit? Sakit. Stroke. Ya. Ya udah anak-anak. Itu. Apakah jika kalian tidur di atas jam 10 malam, apakah diperbolehkan? Tidak. Boleh Pak. Kenapa tidak diperbolehkan tidur malam? Karena Besok masih ada kegiatan sekolah, Ya. bisa jadi ngantuk. Pak. Oke. Terlambat, Jika- tidak tertib. Jika kalian di rumah tidak belajar, apa yang orang tua kalian lakukan? Memarahinya. Kenapa dimarahi? Karena nggak mau belajar. Oke, tadi yang dipelajari hari ini yaitu tentang pelaksanaan norma, aturan, kewajiban untuk materi norma. Norma mengandung hak dan kewajiban, selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan orang tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing norma. Seperti yang terjadi pada pelajar di sekolah, aturan atau norma sekolah mengharuskan setiap siswa masuk jam 7. Setiap siswa juga harus mengikuti pelajaran di sekolah sampai selesai siang harinya. Semua keharusan itulah kewajiban yang terkandung oleh norma. Adapun hak yang terkandung oleh norma itu adalah pembelajaran bimbingan oleh guru selama proses pembelajaran. Untuk memperjelas materi yang saya terangkan, silakan melihat video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari pertama kalian masuk di semester 2. Bagaimana perasaan kalian? Senang sekali, Bu. Ini kondisi kelas kita. Karena lama tidak digunakan, jadi kotor dan belum rapi anak-anak. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Dibersihkan dan dihias, Bu. Baik anak-anak, mari kita bersihkan kelas bersama-sama. Baik, Bu. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan, anak yang pandai cinta lingkungan. Wah, kelasnya sudah bersih ya anak-anak. Tapi sepertinya ada yang kurang. Kira-kira yang kurang apa ya anak-anak? Perhatikan benda yang bergerak. Benda apa sajakah itu? Nah, sekarang kita sudah tahu apa yang kurang dari kelas kita. Maukah kalian berbagi dengan menyumbangkan sesuatu untuk kelas kita? Mau, Bu Guru? Masing-masing anak pun menyumbangkan hiasan untuk kelas. Edo menyumbangkan jam dinding. Siti dan Udin menyumbangkan tanaman hias. Meme membuat puisi untuk mading. Lani menyumbangkan buku cerita. Benny menyumbangkan bola dunia. Ibu guru juga ikut berpartisipasi dengan meminta pihak sekolah untuk ikut membantu. Kondisi kelas sebelum dibersihkan dan dihias. Kondisi kelas setelah dibersihkan dan dihias. Nah, sekarang kelas kita sudah bersih dan rapi. Itu semua karena kita mau berbagi dan bekerja sama. Terima kasih ya anak-anak. Sama-sama, Bu Guru. Kami senang membantu dan berbagi.
Nah, begitupun dengan negara kita. Perlu kerjasama dari semua warga untuk membuat negara ini menjadi lebih nyaman. Bila semua orang mau berbagi, semua kebutuhan negara ini dapat terpenuhi. Ibu guru yang mengajak murid, layaknya pemerintah yang mengajak warganya untuk berkontribusi demi kepentingan bersama. Murid-murid bergotong royong, memberikan apa yang mereka mampu agar kelas menjadi nyaman. Salah satu kewajiban kita sebagai warga negara adalah membayar pajak. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawab, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah tercapai. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya untuk pembangunan negara seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah. Yang pada akhirnya itu semua menjadi hak kita sebagai warga negara untuk menikmati semua fasilitas yang ada. Seperti contoh cerita tadi, semua yang diberikan siswa untuk kelas nantinya juga akan dinikmati oleh siswa tersebut. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contohnya, dengan adanya fasilitas kelas yang lengkap, kita harus menggunakannya sesuai kebutuhan, memanfaatkan fasilitas yang ada dengan tetap menjaga dan merawatnya supaya tidak rusak. Begitupun dengan pelaksanaan hak pada pemanfaatan fasilitas negara. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka negara ini akan aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Selesai itu. Apakah kalian paham tentang materinya? Paham. Oke, untuk kalian yang paham tentang materi hari ini, saya akan membagikan sedikit soal KPD untuk berkelompok ya. Iya, Kak. Ini. Oke, untuk pengerjaannya 10 menit ya. Ya. Oke. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah. Dipresentasikan masing-masing kelompok. Dari kelompok yang mana dulu? Saya dulu, Pak. Ya, silakan. Jadi, Soalnya kenapa kita harus membersihkan kelas kita? Jawabannya adalah karena agar kelas kita bersih, Pak. ya benar. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok selanjutnya, Saya, Pak. ya. Soalnya apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah hal yang harus kita lakukan. Oke, benar. Ayo tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, sudah selesai mengerjakan soal. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu semua kegiatan di rumah maupun di sekolah mempunyai aturan masing-masing. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca berdoa terlebih dahulu. Membaca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.